Oke, monggo silakan Bapak Ali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam. alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pelatihan, ya, sharing ilmu, sharing pengalaman, dan diskusi terkait dengan masalah grounding dan lightning, ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga di hari ini dan seterusnya kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan selamat datang nih Bapak-bapak, Mas-mas, Ibu-ibu, Mbak-mbak mungkin kalau ada. Ini kalau dari penampakannya masih Mas-mas ya. Atau Bapak-bapak ini ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita perlu tahu dulu nih background dari Bapak-bapak sekalian maupun Ibu-ibu atau Mbak-mbak ya. Yang pertama mungkin dari Mas Aang dulu kira-kira ya. Ini ada banyak, ini ada Aang, ada Dwi, ada Oki, ada apa nih ya teman-temannya. Ini mohon diperkenalkan ya. Bagiannya apa ya supaya nanti kita bisa ngerti background pendidikan apa ya. Silakan Mas Aang dan teman-teman. Baik, Pak, saya Aang Kumaiti dari UPJ Indramayu, Pak. Indramayu ya, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Saya dari listrik, Pak. Untuk pendidikan dari SMK. Pendidikan SMK ya. Ini satu tim sama ya, SMK semua ya, bagiannya sama ya, listrik ya. Iya. Oke, terima kasih. Ini Pak Aang, Pak Dwi, Pak Oki ya. Dwi Oki satu orang, Pak. Oh, Dwi Oki satu orang. Oke, salam buat teman-teman di sana ya. Semoga sehat selalu ya. Yang kedua Pak siapa ini? Pak Freddy ya. Pak Freddy silakan. Ya, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Freddy dari PLNNP Cirata Pak, bagian pemeliharaan listrik. Cirata, PLTA ya? Iya betul Pak. PLTS-nya udah jadi belum yang PLTS-nya? Kalau PLTS-nya yang sudah beroperasi ini yang 1 MW, cuman yang terapung itu masih dalam proyek Pak. Yang terapung masih proyek ya? Ya, terima kasih informasinya ini Pak Freddy. Background-nya dari apa ini pendidikannya Pak Freddy? Saya STM listrik ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Freddy. Berikutnya ada Pak Marcelinus. Ya Pak, selamat pagi Pak. Pagi Pak Marcel. Gimana? Ya, saya Marcelinus dari PNP Cirata Pak. Cirata juga, sama dengan Pak Freddy ini ya. Nah, di bagian apa Bapak? Sama Pak, di bagian listrik Pak. Bagian listrik ya. Background pendidikan? Listrik juga Pak. Listrik. SMK atau D3? D3 Pak. D3 ya. Terima kasih Pak Marcel. Ya, sama-sama Pak. Berikutnya ada Pak siapa ini? Pak Ahmad ya dari Python ya. Python 9. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ibnu Tufail dari UP Python. Bagian apa Bapak di sana? Bagian pemeliharaan listrik, Pak. Pemeliharaan listrik ya. Python 9 itu PLTGU atau PLTU, Pak? PLTU, Pak. PLTU. Kapasitas berapa, Pak, di sana? 1 kali 660 MW. 1 kali 660. Lumayan ya, lumayan besar nih Python. Ini ada berapa unit total, Pak, sekarang, Pak, Python? 3, ada 3 unit, Pak. 1 unit.
2 dan 9. Itu yang punya PJB ya. Iya, iya, Pak. Yang punya swasta ada berapa? Swasta ada 4. Ada 4. Lainnya IP. Iya, lainnya UP, Pak. Oke. Terima kasih Pak Ahmad ya. Iya, Pak. Siap. Berikutnya ini pada nggak ngaktifkan kamera nih. Pak Wendy Setiawan aktif nggak nih kira-kira? Ada Pak. Ya, silakan Pak Wendy. Dari mana ini? Akan saya jangan Pak dari Ujung Belangsau, Kalimantan Tengah Pak. Kalimantan Tengah. Di jaringannya atau di pembangkitnya ini? Ini di pembangkitnya Pak. Pembangkitnya. PLTU ya. Ya, PLTU. Kapasitas berapa Bapak? 2 kali 60 Pak. 2 kali 60 mega ya. Oke, lancar Pak ya operasionalnya? Lancar Pak. Aman. Aman ya, terkendali. Oke, terima kasih ya. Background dari apa ini Pak Wendy? Ini saya dari listrik Pak. Listrik ya. Oke, ya. Berikutnya ada Pak Alif. Alif S. Silakan ini Pak Alif S. Iya Pak, selamat pagi. Pagi Bapak. Ya, untuk saya, perkenalkan nama saya Alif dari UB Berantas. Pak. Berantas ya. Iya. dari PLT seksi apa ini saya- Pak? Ini Berantas Pak. PLTA ya. Iya, PLTA Pak. Kapasitas berapa Bapak? Untuk di Berantas ini kan tersebar ya Pak untuk PLTA-nya. Ini untuk yang di saya ini PLTA Siman untuk kapasitas 3 kali 3,6 megawatt. Oke, besar ya lumayan ini termasuknya. Iya Pak. Ya, ada berapa unit di sana Pak? Berantas Ada- 1, 2 sampai berapa? Kalau di Berantas itu untuk PLTA tersebar Pak, ada sekitar 13 PLTA. Dan untuk total 13. unitnya, Yang iya. paling besar yang berapa itu Pak? Untuk yang paling besar di Sutami, Pak. PLTA Sutami. Sutami itu 3 kali 35 megawatt. 3 kali 35. Oke, lumayan Iya. ya. Background dari apa ini Pak Alif? Ini saya dari Har Listrik, Pak. Untuk Har listrik ya. pendidikan terakhir SMK. Ya, Mm-mm. SMK Listrik. Oke, terima kasih Pak Alif ya. Oke. Berikutnya Pak Radi, silakan. Oh iya, dari listrik Kuping Gresik. UP Gresik ya. PLTU ya. Ya, PLTU. PLTU. Kapasitas berapa Pak Gresik Pak? Sementara masih 100 MB yang jalan. 100 MB. Nggak ada yang baru ya? Nggak ada. Belum ada. Belum ada. Oke, lancar tuh Pak Gresik. Alhamdulillah lancar masih. Overhaul ini yang unit 4. Oh, yang overhaul ya. Apa overhaul ringan, sedang atau berat? Serius. Oh, yang berat berarti ini serius nih. Mesin unitnya pakai apa tuh Pak itu Pak yang di Gresik? Pakai gas dan bakarnya. Enggak, dari mana? Dari Siemens atau dari GE atau dari Toshiba. Toshiba ya? Toshiba ya. Oke. Terima kasih Pak Radi ini ya. Berikutnya Pak Yahya ini. Silahkan Pak Yahya. Pak Yahya di Rembang ya ini ya. Iya Pak, betul Pak. Di Rembang apa ini Pak? Ini saya pakai 2 ini Pak. Kadang misalnya mati-mati Pak. Oke, enggak apa-apa Bapak. Ini Pak Yahya di jaringannya atau di mananya Pak? Saya di pembangkit Pak. Oh, pembangkit ya, Rembang ya? Iya, betul. Kapasitas berapa Pak Rembang Pak? 2 kali 300 MW. 2 kali 300. PLTU juga ini? PLTU Pak, betul. PLTU. Oke, background dari apa ini Pak Yahya? Background elektro Pak, teknik elektro. Teknik elektro, berarti S1 nih kalau elektron ya. Oke, terima kasih Pak Yahya ya. Berikutnya siapa Ya, lagi Pak. nih ya yang belum? Pak Husaini, silakan Pak Husaini. Oh iya Pak, makasih Pak. Saya dari Ubjom Arun Pak. Dari UB mana Jom Bapak? Arun. Arun. Dari UB Jom Arun. Ya, Arun. Arun Aceh ya? Aceh. Iya. Oke. Apa Pak? Di pembangkitnya Pak atau di mananya Pak? Nah, kalau saya di pembangkitnya, bagian listrik. Pembangkit ya. Oke. PLTG ya sana Pak ya, Arun Pak ya?
LTMG. PLTMG. Oke, ya. Ya. Background dari apa ini, Pak Husaini? Saya dari SMK Listrik. SMK Listrik. Ya, ini. Terima kasih Pak Husaini ya. Salam Oke, buat Pak. teman-teman ya yang di sana. Oh iya, Pak. Banyak yang kenal saya sebenarnya tuh Pak, lupa namanya, nggak begitu hafal. Ya. Nah, oke. Berikutnya ada Pak siapa lagi ini? Pak Anugrah, silakan Pak Anugrah. Pak Anugrah, silakan. Iya Pak, selamat pagi Pak. Pagi, Perkenalkan Pak saya Anugrah Ramadan dari Rekadaya Elektrika Pak. Rekadaya Elektrika. Di posisi di mana Pak? Iya Pak. Posisi Di HO Pak. di mana? Di HO, head office-nya di Jakarta Selatan Pak. Oh Jakarta Selatan, Ya. di head office. Oke. Ini mohon maaf nih kadang-kadang saya istilah HO nggak begitu familiar. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Iya. Kalau head office ngerti ya. Iya Pak. Background pendidikan dari mana nih Bapak? Saya teknik elektro Pak. Teknik elektro S1 Pak ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Anugrah. Ya, Berikutnya baik, Pak Dwi Surya, silakan. Dari Arun juga ini ya Pak Dwi Surya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Surya Alam dari UB Jom PLTM di Arun. Saya di bidang elektrik pemeliharaan listrik Pak. Di pemeliharaan listrik ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih Pak Surya, Pak Dwi ya. Berikutnya ada Pak siapa lagi ini? Pak Aris Firmansyah. Pak Aris Firmansyah. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana Bapak? Dari UB Jom Pulang Pisau Pak. Pulang Pisau Kalimantan ya ini ya? Iya, Kalimantan Tengah Pak. Kalimantan 2 kali 60. 2 kali 60 mega ya? Ya. Lancar Pak produksi? Lancar Pak. Oke, terima kasih ya Pak Arif ya. Ya Pak. Ya ada Pak Dimas, silakan Pak Dimas. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Duarianto Pak dari UB Jom Sambelia Lombok. Lombok ya? Ya, masih pembangunan Pak. Masih pembangunan ya. Apa ini PLT apa nih Pak? PLTU Pak. PLTU berapa? 2 kali 50 Pak. 2 kali 50 ya, lumayan ini untuk daerah Lombok biar aman ini ya. Iya, supply-nya Sambelia Pak. Oke, background dari di hal listrik di pendidikan D3 Pak. D3 ya. Terima kasih Pak Dimas ya. Sami-sami Pak. Berikutnya ada Pak Zul Hairil Hamdi. Pak Zul, monitor Pak Zul. Ya Pak. Posisi di mana Pak Zul? Zul dari PLTU Tenayan Pak. PLTU Tenayan, Kalimantan ya ini ya, Kalimantan Tengah juga. Di Pekanbaru Pak. Riau. Oh Pekanbaru Riau ya Allah, Tenayan ya. Kapasitas berapa Bapak? Di sini 2 kali 110 MW Pak. 2 kali 110 ya, lumayan besar Pak ya. Kondisinya gimana Pak? Baik ya? Yang unit 2 lagi overhaul Pak. Unit 2 lagi overhaul. Ringan, sedang, berat? Inspeksi boiler Pak. Inspeksi boilernya. Oke, semoga lancar Pak ya. Segera bisa masuk lagi nanti ke sistem ya. Background dari apa Pak Zul? Saya di sini teknisi helper pemeliharaan listrik. Backgroundnya pendidikan saya dari SMA Pak. SMA ya. Oke, tapi udah lama tuh ini Pak Zul sudah belajar banyak ya tentang listrik ya. Sudah banyak diajari dari abang-abang sini Pak. Oke, terima kasih Pak Zul. Salam buat teman-teman di sana juga ya. Pak, salam balik Pak. Berikutnya ada siapa ini? Ini ada nggak namanya? Namanya UJTNJ itu namanya siapa ini? UJTNJ ini. Saya Ali Pak. Oh Ali namanya, namanya sama dengan saya ini ya. Posisi di mana Pak? UJTNJ mana ini? Ya
dari Tenayan Pak, sama dari Pekanbaru Pak. Tenayan juga, oke. Di bagian hire listrik sama ya? Nah. Background dari apa ini Pak Ali? SMK Pak. SMK listrik ya? Oke, terima kasih ya. Pak Gita Dwi silakan. Pak Gita Dwi. Iya, selamat pagi Pak. Oh, mohon maaf, Ibu Gita ya. Nah, Iya. Ini posisi di mana Ibu Gita? Di kantor Pak, saya kantor pusat di Kantor Rekadaya, pusat. dari Rekadaya. Rekadaya. Backgroundnya apa ini Ibu? Elektro juga Pak. Elektro ya. Betul, Terima Pak. kasih. Salam buat teman-teman di sana juga ya. Ya, siapa? Berikutnya siapa ini yang belum? Pak Arif ya. Pak Arif sudah atau belum ini Pak Arif? Pak Arif monitor Pak Arif? Masuk. Oke ya. Pak Arif di mana nih posisi Bapak? Dari awar-awar, Pak. Awar-awar itu Kalimantan ya? Bukan, Pak, di Tuban, Jawa Timur. Oh, awar-awar itu Tuban tuh, Masya Allah. Iya. Sebenarnya awar-awar Tuban ya? Iya, Pak. Oke. Di pembangkitnya ini Bapak? Iya, Pak, di pembangkit. Ya. Kapasitas berapa Pak? 350 MW, Pak. 2 kali 350 MW. 2 kali 350. Ya lumayan besar ini ya. Ye. Gimana kondisinya? Aman, terkendali? Sekarang unit 1 baru overhaul, Pak. Unit 2 aman. Unit 1 overhaul ya. Oke, semoga lancar overhaulnya. Oke, Segera Pak. bisa masuk lagi ke jaringan ya. Amin. Terima kasih. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah semuanya ya. Ada yang belum? Kelihatannya sudah nih. Oh, ada Pak Sandi yang belum nih, Pak Sandi. Pak Sandi, silakan Pak Sandi. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi posisi di mana Bapak? Mas, saya dari LTU Ujong Kaltim Balikpapan. Balikpapan ya, Ujong ya. Kapasitas berapa Pak? Ya. Kapasitas? Kapasitasnya Bapak? 2 kali 110 MW. 2 kali 110 ya, kalau di sana lumayan besar ini ya. Gimana kondisinya? Baik Pak ya? Aman? Alhamdulillah Pak, normal operasi untuk 2 unit. Alhamdulillah ya. Oke, semoga lancar jaya ya. Semuanya bisa aman dan terkendali ya. Salam buat teman-teman di sana ya. Berikutnya Pak Edo. Pak Edo silakan Pak Edo. Ya Pak, perkenalkan nama saya Edo Pak, dari PLTU Tanjung Awar-Awar. Tanjung Awar-Awar ya, oke. Tuban ya? Bagian hire listrik. Hire listrik ya. Ya, Tuban Pak. Backgroundnya dari? Dari hire listrik Pak. Hire listrik ya. Hire listrik. Oke. Terima kasih semuanya ya. Saya kira sudah semuanya ini ya untuk perkenalan. Nanti yang belum ya sambil jalan lah Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin giliran saya ini karena sudah perkenalan semua, saya izin untuk share screen ya Bapak-bapak sekalian. Apakah materi saya sudah bisa dilihat Bapak sekalian? Sudah Pak, sudah. Ya Pak, bisa. Sudah ya. Oke. Saya tampilkan untuk slideshow-nya. Oke, Bapak-bapak sekalian ya. Insya Allah pada hari ini nanti kita akan membahas tentang electrical grounding and lightning protection. Atau di sini kalau kita terjemahkan ya, sistem grounding pada tenaga listrik ya, dan proteksi terhadap lightning. Lightning itu adalah petir ya. Nah, insya Allah nanti 2 hari ke depan kita akan membahas materi terkait dengan grounding ya. Dan yang kedua tentang proteksi petir.
Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ini nama saya, Bapak Ibu sekalian, sudah saya tuliskan di bawah ya. Nama saya itu sangat terkenal namanya Bapak Ibu ya, yaitu Muhammad Ali. Tapi saya bukan seorang petinju Bapak Ibu ya. Biodata singkat saya bisa dilihat di sini. Ini tempat tanggal lahir saya Bapak Ibu sekalian. Alamat sekarang ada di Jogja. Monggo kalau nanti ada kegiatan di Jogja, mau mampir boleh ya, silakan mampir ke tempat kami ya. Pekerjaan utama ini adalah sebagai staf pengajar atau dosen di jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Ibu, atau dikenal dengan istilah UNY. Pengalaman kerja ya, ini di kampus, karena di kampus ya sebagai kepala program studi, sebagai kepala laboratorium, sebagai salah satu dulu pernah menjabat sebagai direktur program yang ada di kampus. Nah, pengalaman yang lain ya itu untuk di industri maupun di lembaga-lembaga lain, yaitu adalah instruktur pelatihan ya, baik di PJB, Indonesia Power ya, Pertamina, ya, PLN secara keseluruhan, ataupun perusahaan-perusahaan swasta baik oil and gas, perusahaan pupuk, ya, perusahaan obat, ya, dan lain sebagainya. Nah, pengalaman berikutnya adalah sebagai peneliti, karena sebagai dosen ya harus melakukan research, baik riset yang terkait dengan bidang keilmuan maupun aplikatif yang ada di lapangan. Nah, pekerjaan lain juga sebagai ya staf ahli ya di beberapa kampus maupun di luar ya. Alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai 3 anak dari 1 istri Bapak Ibu sekalian ya. Hobi saya ini Bapak Ibu olahraga ya, olahraganya apa ya? Olahraga yang sering saya jalani ya jalan ya, tenis meja, bulu tangkis dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu untuk ya dokumentasi saya terkait dengan pengalaman. Nah, keluarga alhamdulillah ini sudah saya ya. Ini saya, ini anak saya nomor 1, ini anak nomor 3, ini anak nomor 2, ini istri saya Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan dokumen pribadi ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, ini salah satu channel YouTube saya. Bapak Ibu kalau nanti mau mengakses monggo dipersilahkan. Nama channelnya ini isinya apa? Isinya banyak video-video ya terkait dengan kuliah yang pernah saya ampu, beberapa materi ringkas tentang sistem tenaga listrik baik di pembangkitan, transmisi, distribusi maupun pemanfaatannya. Nah, di sini monggo Bapak Ibu kalau mau mengakses ini nama channelnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 6.000 sekian subscriber ya. Semoga nanti ke depan saya bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Oke Bapak Ibu, kita awali ya dari materi kita ya. Yang pertama, tujuannya apa? Saya diberikan amanah oleh Patra Wijaya. Ya, jadi kegiatan ini namanya pelatihan. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Mungkin ya ada yang masih merasa bingung ya atau belum jelas atau kurang memahami terkait materi electrical grounding and lightning protection. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan pelatihan ini, maka kita akan menjadi lebih clear, lebih jelas, lebih kompeten Bapak Ibu. Karena di dalam pekerjaan itu nanti kita ya yang diharapkan adalah mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan untuk kerja.
Nah, kenapa di sini ya pekerjaan di bidang listrik baik di pembangkitan, transmisi, distribusi maupun instalasi pemanfaatannya, yang namanya pekerjaan listrik itu punya potensi bahaya. Nah, potensi bahayanya apa saja ya? Ada bahaya yang namanya shock atau tersengat aliran listrik. Nah, nanti kita bahas ya. Yang kedua ada namanya bahaya arc, muncul percikan api listrik ya. Yang ketiga ada bahaya blast, yaitu ledakan peralatan listrik ya. Sehingga nanti ini bisa menimbulkan ya. Menimbulkan apa? Menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, kalau kecelakaan kerja mesti akan muncul korban jiwa. Baik itu operator, teknisi, atau orang-orang yang berada di lokasi, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kecelakaan, mesti ada kerusakan alat. Dan juga mesti akan muncul kerusakan lingkungan. Trafo meledak, ya pasti muncul alatnya rusak. Lingkungannya tercemar. Circuit breaker meledak, ya ini sering terjadi. Ini banyak teman-teman ya yang curhat ya. Kenapa circuit breakernya meledak? Magnetic kontaktornya meledak, panelnya meledak, kapasitor meledak. Ini sering ya. Dan bahaya-bahaya lainnya selain bahaya shock, arc, dan blast. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk melaksanakan pekerjaan di bidang listrik dengan aman, andal, dan akrab lingkungan, maka di sini pekerjaan listrik harus direncanakan dengan baik. Maka di PLN ya ada bagian Pusmanpro yang bertugas untuk melakukan perencanaan terkait dengan proyek ya. Ada juga nanti bagian engineer di sana yang terkait melakukan ya analisis, evaluasi dan perencanaan. Nah, yang kedua, pekerjaan harus dipasang atau diinstal dengan baik. Mulai dari pembangkit tenaga listrik baik PLTU maupun yang lain ya harus diinstal dengan baik. Kalau tidak dipasang dengan baik, ya ini akan berpotensi menimbulkan bahaya. Transmisi demikian, distribusi juga tidak berbeda. Instalasi pemanfaatan juga sama. Nah, yang berikutnya selain direncanakan, dipasang harus diriksa uji. Baik riksa uji awal maupun riksa uji secara berkala. Termasuk ini kalau ada overhaul. Kalau ada overhaul ya nanti harus diriksa uji nih. Pembangkit dilakukan overhaul. Kalau yang terkait dengan elektrikalnya ya nanti harus diriksa uji. Tahanan isolasinya, polaritas indeksnya, DAR-nya. Mungkin kalau perlu dicek ya, uji-uji yang lain, baik uji yang offline maupun online. Baik uji yang sifatnya merusak maupun uji yang tidak merusak. Nah, yang keempat harus dioperasikan dengan baik sesuai dengan SOP, Bapak Ibu. Pembangkit supaya dia andal, aman, dan akrab lingkungan ya harus dioperasikan dengan baik. Harus ada SOP-nya yang jelas. Nah, yang keenam itu harus di-maintain dengan baik, ya. Nah, yang maintain juga mestinya orang-orang yang kompeten dan profesional. Nah, apabila ini semua tidak dilakukan, salah satu tidak dilakukan, maka sebenarnya kita itu ibaratnya ya pekerjaan untuk mencapai keamanan, keandalan, dan akrab lingkungan seperti ya halnya kita mau memasukkan gajah ke dalam aula, tapi pintunya terbatas. Sehingga ini bisa disebut sebagai sesuatu hal yang mustahil. Tanpa adanya ini semua, kita nggak akan bisa bekerja secara andal, aman, dan akrab lingkungan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Kalau ada yang mau didiskusikan, langsung saja raise hand ya.
atau langsung ya aktifkan mic ya untuk menyampaikan pendapat ya, tanggapan. Yang kedua terkait dengan masalah electrical safety Bapak Ibu sekalian. Karena tadi pekerjaan di bidang listrik terkait dengan instalasinya punya potensi bahaya. Maka di sini instalasi listrik harus kita desain secara safety, secara aman. Ini mohon maaf safety-nya salah, harusnya pakai F ya Bapak Ibu ya. Ya harus kita aman. Nah, supaya safety kita harus mengacu pada standar. Nah, kita harus paham di sini standar-standar yang ada. Kalau di Indonesia ada standar SNI, kalau PLN ada standar PLN. Kalau di Indonesia ada standar PUIL. Kalau di Eropa ada IEC. Kalau di Amerika ada ANSI. Kalau di Jepang ada GIS, ada GEC. Kalau di Jerman ada VDA, ada DIN. Dan standar-standar lainnya. Baik standar di suatu negara, standar di negara kawasan, seperti IEC itu di Eropa, ANZ itu Australia dan New Zealand, ya satu kawasan, ada standarnya sendiri. ANSI itu ada di Amerika dan sekitarnya, Amerika, Kanada, dan lain sebagainya. Ya. Nah di sini supaya aman itu harus sesuai dengan standar. Nah yang keempat, maka di sini instalasi listrik perlu dilengkapi dengan peralatan proteksi yang andal. Supaya kalau ada gangguan, ini bisa kita kendalikan dengan baik. Ya. Nah salah satu faktor yang paling penting di dalam proteksi tenaga listrik, salah satunya adalah sistem pentanahan. Atau kita kenal dengan istilah grounding, earthing, pentanahan atau pembumian, ya, atau pengardean. Nah ini banyak istilah yang terkait dengan itu. Nah oleh karena itu di sini sistem pentanahan harus didesain dengan baik, diinstal dengan baik, dioperasikan dan dimaintain dengan baik. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu pekerjaan di dunia teknik, terutama di teknik listrik, itu pekerjaan itu ada beberapa ya. Yang pertama pekerjaan engineering. Pekerjaan engineering terkait dengan analisis, evaluasi dan pengembangan, perencanaan. Nah, yang kedua ada pekerjaan yang namanya procurement terkait dengan pengadaan, ya, pengadaan material, pengadaan peralatan, pengadaan manpower, pengadaan auxiliary dan lain sebagainya, termasuk pendanaan. Nah, pekerjaan ketiga adalah construction. Setelah direncanakan dengan baik, disiapkan alat bahannya, termasuk SDM-nya, termasuk nanti kontraktor pelaksananya, maka dilakukanlah pekerjaan construction. Di dalam pengerjaan construction ya maka perlu supervising, perlu pengawasan. Ujungnya nanti perlu dilakukan testing dan commissioning. Supaya pekerjaan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah jadi maka diserahkan kepada owner untuk dilakukan proses operation. Agar nanti operation bisa berjalan dengan baik, perlu adanya maintenance. Baik yang sifatnya corrective maintenance, preventive maintenance, maupun predictive maintenance. Bisa difahami semuanya Bapak Ibu sekalian? Kalau ada yang ingin disampaikan langsung saja ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kita bekerja, maka yang dibutuhkan adalah kompetensi. Apa itu kompetensi?
Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, menurut Bloom, yang namanya kompetensi, orang dikatakan kompetensi apabila yang pertama punya pengetahuan. Misalkan ini ya, tadi ada Pak Sandi. Pak Sandi untuk melakukan pekerjaan ya maka harus punya pengetahuan. Kalau di bagian HAR ya maka harus punya pengetahuan tentang alat-alat yang akan dilakukan pemeliharaan. Yang dipelihara itu apa? Motor listrik, ya, panel listrik, panel tegangan menengah, panel tegangan rendah, transformator, dan lain sebagainya. Maka di sini perlu pengetahuan. Tanpa adanya pengetahuan kita nggak akan bisa kerja. Nah, yang kedua, selain pengetahuan juga dibutuhkan yang namanya keterampilan. Bagaimana nanti kita terampil melakukan pekerjaan. Kalau di HAR ya kita nanti terampil untuk melakukan pemeriksaan. Terampil untuk melakukan pengukuran. Terampil untuk melakukan troubleshoot. Terampil untuk melakukan pengujian. Apakah ya peralatan listrik, komponen-komponen ini masih layak untuk kita gunakan atau tidak. Nah, yang ketiga adalah afektif, yaitu sikap, nilai, dan minat, Bapak Ibu. Untuk bisa bekerja dengan baik, kita perlu sikap. Sikap hati-hati, sikap disiplin, sikap itu kerjasama, sikap untuk continuous improvement. Nah, ini dibutuhkan di dalam pekerjaan. Tanpa adanya ini semua, pekerjaan kita tidak akan efektif dan efisien. Nah, yang pertama terkait dengan masalah knowledge. Pengetahuan. Ya, silakan Bapak, ada yang mau disampaikan? Pak Ahmad, monggo, ada yang mau disampaikan Pak Ahmad? Oke, belum ada ya. Terkait dengan masalah knowledge ya, menurut Bloom dan Anderson itu ada 6 tingkatan. Maka di sini kita perlu tingkatkan dari kemampuan untuk mengingat, how to remember, how to understand, how to apply, how to analyze, how to evaluate, dan how to create. Ya. Ini terkait dengan tingkatan pengetahuan. Ya. Jadi harus tahu dulu. Oh, kalau di pembangkit itu komponennya apa saja, ngerti ya? Ada kalau PLTU ya ada boilernya, ada turbinnya, ada kondenser, dan ada generator. Oh, untuk boiler nanti inputnya airnya dari mana? Airnya nanti transfernya pakai apa? Nah, ini semua nanti muncul di situ. Tahu ya. Setelah itu kita menjadi paham. Oh, motor listrik itu digunakan untuk menggerakkan pompa. Pompa itu nanti yang diharapkan ya pressure-nya berapa, flow-nya berapa. Bagaimana nanti kita melakukan pengaturan supaya nanti flow ya atau pressure-nya bisa kita kontrol, misalkan seperti itu. Berikutnya kita bisa mengaplikasikan, menganalisis kalau ada masalah sampai nanti kita memunculkan kreativitas untuk menyelesaikan masalah yang muncul di sana. Ini terkait dengan tingkatan knowledge menurut Bloom dan Anderson. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang yang terkait dengan yang namanya skill atau keterampilan. Menurut Hero ya, yang namanya skill itu ada 5 tingkatan Bapak Ibu. Tingkatan pertama adalah imitasi atau meniru.
Biasanya kalau kita awal-awal bekerja ya kita mesti niru. Cara masang grounding seperti apa, Pak? Ya. Ini Pak Ahmad Ibnu, ya kan? Pertama dulu masang grounding gimana, Pak? Iya, Pak. Ya, cara masang grounding seperti apa? Dulu pertama kali belajar niru orang atau gimana, Pak? Niru orang sih, Pak. Nah, niru Niru. orang ya kan? Iya. Masang motor instalasi starting bintang segitiga gimana? Lihat buku ya. Meniru di buku atau meniru senior ya. Itu tahapan dalam kita melakukan pekerjaan. Nah, setelah kita lama, maka kita nggak perlu meniru lagi. Pak Freddy ya kan? Pekerjaan-pekerjaan udah terbiasa. Kalau ngukur tahanan isolasi nggak niru lagi tuh Pak Freddy. Sudah hafal ya Pak Freddy ya? Awal-awal mungkin kita nggak ngerti ya. Pak Dwi gimana Pak Dwi? Pernah ngukur tahanan isolasi enggak ini Pak Dwi? Ya. Ini mungkin nggak ngerti. Lama-lama kita tahu. Oh, untuk ngukur grounding ya, untuk ngukur grounding udah nggak perlu meniru lagi. Untuk high pot ya, mungkin kalau untuk high pot sesuatu yang baru kita nyontoh dulu. Cara membaca partial discharge ya, mungkin kita imitasi, nyontoh dulu ya. Nah, berikutnya tanpa contoh, berikutnya sudah mulai lancar dan tepat. Yang keempat sudah mulai akurat dan cepat, dan yang diharapkan adalah sudah mulai spontan dan otomatis. Oh, ini motor listrik ya, putarannya kok bunyi seperti ini, kira-kira apa masalahnya? Spontan otomatis. Ini dari skillnya ya. Bisa difahami ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ruang lingkup pekerjaan listrik. Tadi sudah saya jelaskan, ruang lingkup pekerjaan listrik itu tadi pekerjaannya adalah perencanaan, pemasangan, testing, operasi, dan pemeliharaan. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat ruang lingkup pekerjaannya, yaitu bidang teknik tenaga listrik dimulai dari pembangkitan. Ini kebanyakan dari pembangkit nih, karena PJB Pak ya. PJB lebih banyak di pembangkitan. Yang kedua itu adalah di jaringan. Yang pertama di transmisi, yang kedua di distribusi. Ini banyak domainnya PLN. Kalau pembangkitan domainnya PJB, Indonesia Power, dan swasta ya. Nah, yang pemanfaatan tenaga listrik ini domainnya siapa? Kalau ini domainnya adalah industri pemakai energi listrik. Bisa difahami semuanya, Pak? Ya. Nah, ini kalau kita lihat domainnya ada di sini. Spektrumnya ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali 4 ada 20. Sehingga ruang lingkup pekerjaan listrik itu cukup luas. Nah, sekarang kita masuk pada sistem tenaga listrik. Listrik itu ditemukan abad ke-19. Kira-kira penemu listrik masih ingat nggak kira-kira gini Bapak-bapak sekalian? Pak Dwi Surya ya. Masih ingat nggak kira-kira? Yang nemukan listrik itu siapa toh? Listrik. Nikola Tesla, Pak. Bukan, Pak? Ya, salah satunya Nikola Tesla. Kalau nggak salah, Pak. Yang mendahului siapa Nikola Tesla ini? Ya, Nikola Tesla benar ya. Cuma Nikola Tesla bukan yang pertama ya. Pak Marcellinus, kira-kira tahu nggak kira-kira penemu listrik yang pertama siapa? Oke ya, Nikola Tesla benar salah satu penemu listrik sehingga mobil listrik karya Elon Musk itu diberi merek Tesla. Itu untuk menghargai ya jasa dari Nikola Tesla ya yang menemukan listrik. Nah, sebenarnya listrik itu diawali oleh siapa? Yang lebih populer itu adalah Alexander
Siapa nih Alexander siapa? Alexander Volta. Sehingga untuk jasanya menemukan listrik AC, satuan listrik itu menggunakan nama volta. A-nya dilepas, jadi volt ya. Bisa difahami ya Bapak-Bapak sekalian? Nah sebenarnya sebelum Alexander Volta siapa? Untuk listrik DC yang menemukan itu adalah salah satu bola lampu itu yang penemunya adalah Thomas Alva Edison. Sebelumnya ini siapa? Ada Coulomb. Sehingga Coulomb digunakan untuk satuan muatan listrik. Coulomb terus dilanjutkan siapa? Gauss. Gauss dilanjutkan siapa? Ya, dilanjutkan Michael, bukan Michael Jordan, tetapi Michael Faraday. Dilanjutkan Alexander Volta. Dilanjutkan oleh Nikola Tesla dan kawan-kawan. Nah, listrik pada zaman awal itu sangat sederhana Bapak Ibu ya. Kapasitasnya kecil, penggunanya sedikit, pembangkitnya itu sederhana, tegangannya rendah, arusnya kecil. Seiring perkembangan zaman, jadi kalau listrik ditemukan abad 19, sekarang kita masuk abad 21. Jadi umur listrik itu sudah 2 abad Bapak Ibu sekalian. 2 abad itu identik 200 tahun. Maka listrik mengalami perkembangan. Pembangkitnya sudah mulai beragam. Sekarang pembangkit tenaga listrik itu ada ada renewable, ada non-renewable. Yang non-renewable itu ada PLTU, PLTGU, PLTG, PLTP panas bumi, PLT apalagi itu ya. Diesel ya. Dan lain sebagainya. Yang renewable ada solar cell atau panel surya, ada wind turbine, ada biogas, ada PLTA, ada PLT yang lain ya, yang untuk renewable. Kapasitasnya semakin besar, konsumennya semakin banyak, jaraknya semakin jauh, maka mau tidak mau listrik harus dibuat sebagai sebuah sistem. Nah, sistem tenaga listrik minimal di sini ada pembangkit, ada transmisi, ada jaringan distribusi, dan ada pemanfaatnya. Kalau ini semua tidak ada, ya, maka tidak bisa kita membangkitkan listrik. Sehingga di sini komponen dari sistem tenaga listrik, kalau namanya sistem mesti punya komponen. Apa saja komponennya? Yang pertama pembangkit tenaga listrik. Ini kalau di Jawa, Madura, Bali sudah terinterkoneksi. Sumatera sebagian sudah terinterkoneksi. Kalimantan sebagian sudah interkoneksi. Papua belum, Maluku belum. Nah, hasil dari pembangkit tenaga listrik selanjutnya dikirimkan menuju saluran transmisi. Baik menggunakan udara, SUTT, SUTET, maupun kabel SKTT. Atau juga bisa menggunakan kabel laut, submarine. Ini untuk saluran transmisi. Nah, berikutnya dari saluran transmisi dikirim ke jaringan distribusi, baik pakai udara maupun bawah tanah. Nah, dari jaringan distribusi selanjutnya nanti digunakan oleh konsumen. Baik konsumen besar, industri, ya, termasuk pembangkit itu kan konsumen juga ya Pak ya. Kalau Pak Ahmad nih, Pak Ahmad di sana untuk konsumsi pemakaian listrik sendirinya berapa MW Pak?
20, Pak. 20 MB ya. Itu mengambil dari mana ya? Mengambil sebelum menghasilkan listrik kan dikirim dari luar, Pak ya. Ngambilnya dari gardu induk terdekat ya. Dari mana? Ini untuk pemanfaatan. Nanti kalau sudah jadi ya nanti ya sebagian digunakan untuk pemakaian sendiri. Nah, di tempat-tempat lain saya kira sama ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di di kantor pusat ya. Kalau di kantor pusat atau head office ya nanti hanya sebagai pemanfaat ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, silahkan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sebagai perusahaan yang berbisnis di bidang listrik, maka kita perlu memahami apa yang dinamakan dengan listrik yang berkualitas. Kalau kita bisnis makanan, ya kan, ya makanannya kan harus berkualitas, Bapak Ibu. Sama kalau kita bisnis listrik, ya listriknya harus berkualitas. Nah, listrik yang berkualitas itu yang seperti apa? Ada beberapa parameter. Yang pertama, tegangannya stabil. Yang kedua, tegangannya harus seimbang. Stabil dan seimbang. Tidak boleh ini dilanggar. Kalau dilanggar muncul masalah. Yang ketiga, frekuensinya harus stabil, terutama di pembangkit. Pembangkit kalau frekuensinya nggak stabil ya lepas dari sinkron. Tidak bisa menjual listrik. Sehingga ini harus kita pertahankan. Yang keempat ya, bebannya harus seimbang. Fasenya harus seimbang ya. Urutan fasenya harus benar, RST-nya. Layanannya kontinu, tidak mati hidup ya. Bentuk gelombangnya sinus murni. Termasuk di sini tidak ada tegangan lebih transien ya. Baik dalam bentuk swell, deep ya, shock, outage maupun impuls ya. Ini yang sering muncul gangguan-gangguan pada sistem tenaga listrik. Menyebabkan apa ya? Menyebabkan masalah. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian ya, bentuk gelombang listrik yang berkualitas itu seperti saya gambarkan pada diagram yang ada di atas. Yang kita kenal dengan istilah clean power. Ibaratnya kalau kita minum, Pak ya. Minum itu kita harus airnya yang bersih. Airnya yang sehat. Mau enggak kita kalau minum ya, minuman air yang tidak sehat kita minum? Manusia kalau minum minuman yang tidak sehat, maka dia akan berpotensi terkena penyakit. Demikian juga untuk listrik, Bapak Ibu sekalian. Banyak peralatan listrik itu cepat rusak. Kenapa? Karena input listriknya tidak sehat. Bisa difahami semuanya Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Nah, yang tidak sehat seperti apa? Ya seperti ini. Ada noise. Ada kontaminasi. Kalau orang listrik bilangnya ada harmonisa. Nah, dengan adanya harmonisa, ada kotoran, ada noise. Maka listriknya menjadi tidak berkualitas. Efeknya seperti apa? Peralatan cepat panas. Di situ muncul arus harmonisa, muncul tegangan harmonisa, sehingga peralatan menjadi tidak mampu bekerja dengan baik. Ya, motor menjadi panas, trafo menjadi panas.
isolasinya menjadi cepat rusak sehingga cepat terbakar. Peralatan proteksi sering gagal kerja. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah listriknya tidak berkualitas. Nah, ini yang penting untuk dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga itu terkait dengan tegangan lebih transien. Nah, tegangan lebih transien yang berbahaya itu yang pertama adalah swell. Kenaikan tegangan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau terjadi swell, ya, maka peralatan-peralatan listrik yang sensitif itu bisa mati. Inverter bisa mati. Timer bisa gagal fungsi. Peralatan yang tidak punya backup, ya, maka dia akan mati, tidak pakai UPS. Akhirnya, ya, ini menjadi masalah. Kalau terjadi terlalu sering, ini bisa menimbulkan bahaya. Yang kedua yaitu adalah dip atau shock. Penurunan tegangan dalam waktu sesaat. Nah, ini kalau kita lihat ya, dip atau shock. Nah, yang keempat adalah outage. Ini lebih parah lagi. Kalau outage hilang, kalau dip atau shock itu hanya nurun aja. Tapi kalau yang namanya outage itu hilang dalam waktu sesaat. Nah, yang keempat itu adalah surge. Baik yang diakibatkan oleh switching maupun petir. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Nah, oleh karena itu di sini ya, yang namanya kualitas dari sistem tenaga listrik ya perlu kita ukur. Ukurnya pakai apa? Salah satu alat yang kita bisa gunakan yaitu kita ukur dengan menggunakan power quality atau power analyzer. Supaya nanti kita bisa ngecek ya. Bentuk gelombangnya seperti apa. Sehingga nanti kita bisa mengetahui harmonisa arusnya seberapa, harmonisa tegangannya seberapa. Sehingga nanti kita bisa tahu, oh sistem tenaga listrik di tempat kita itu kualitasnya kurang baik. Nah ini contoh Bapak Ibu untuk melakukan pengukuran harmonisa. Ini saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar ya terkait dengan masalah power quality. Nah ini penting ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk menjamin pemanfaatan tenaga listrik itu dilakukan dengan baik, pemerintah itu sudah mengamanahkan 2 undang-undang. Yang pertama itu tentang keselamatan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Yang kedua adalah terkait dengan keandalan, keamanan, dan lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 30 2009 itu merevisi undang-undang sebelumnya, yaitu Nomor 20 Tahun 2002. Mulai dari mana? Mulai dari pembangkitan tenaga listrik. Jadi mulai dari pembangkit ini PJB ya, PLN, Indonesia Power dan teman-temannya yang bisnisnya tentang pembangkit ini harus mengacu di sini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Baik di tempat kerja, ya ini kan kalau PJB kan tempat kerja, maupun bukan tempat kerja. Mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, sampai ke pemanfaatan. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya.
Nah, salah satu upaya untuk mencapai pekerjaan secara andal, aman, dan akrab lingkungan, maka pekerjaan listrik harus merujuk kepada standar. Nah, standarnya apa yang perlu kita rujuk? Ada banyak, ya. Mulai dari standarnya IEC, ini Eropa, ANSI itu Amerika, VDA itu Jerman, SAA itu Australia, SNI Indonesia, IEEE internasional, ISO internasional, ASMI internasional, GIS, GEC itu Jepang, NEC internasional, BSI itu Inggris, NEMA itu internasional, DIN itu Belanda. Sebenarnya ada banyak sekali standar ya yang nanti bisa kita gunakan. Bisa difahami terkait dengan standar Bapak Ibu sekalian? Ini terkait dengan masalah standar ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, terutama ya yang pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ya kemampuan untuk menyesuaikan dengan standar. Nah, contoh standar itu seperti apa Bapak Ibu? Ini contoh standar. Yang pertama apa misalkan? Standar tahanan isolasi kabel. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Di tempat kerja mesti Bapak Ibu punya kan kabel ya. Maka di situ kita perlu mengerti, memahami berapa sih nilai tahanan isolasi kabel sesuai dengan standar. Menurut IEEE kalau kabelnya 20 kV berapa? Kalau 6 kV berapa? Kalau kabelnya 380 berapa? 220 berapa? Dan lain sebagainya. Yang kedua, standar tahanan isolasi untuk belitan trafo. Yang berikutnya untuk belitan motor listrik. Yang keempat untuk belitan generator. Nah, ini saya kira Bapak Ibu ngerti ya. Karena ada banyak dari pembangkit ya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah standar untuk PI, polaritas indeks. DAR, disabsorption of ratio. Nah, ini penting ya kita pahami. Yang ketiga adalah standar tahanan pentanahan, grounding. Ini berapa ohm ya? Kalau yang selama ini kita gunakan kan pakainya kan R aja ya. Sebenarnya nanti kalau di lapangan tidak hanya R tetapi adalah Z. Impedansi. Karena kalau hanya R saja ini kan terpengaruh gangguan yang DC. Kalau AC di situ ada XL dan ada C. Sehingga muncul Z, impedansi. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Nah, yang berikutnya adalah standar tentang KHA kabel, kemampuan hantar arus. Saya punya motor 75 HP, tegangannya 380. Berapa arusnya? Berapa KHA kabelnya? Maka kita bisa hitung. I sama dengan S dibagi V kalikan akar 3. Sehingga nanti KHA sama dengan 1,25 kali I full load. Sehingga nanti kita bisa melihat di daftar produk. Kabel yang kita gunakan adalah kabelnya apa? Oh, nanti ukuran penghantarnya berapa? Ini standarnya di situ. Yang berikutnya, batas ketidakseimbangan beban itu berapa persen? Menurut IEC berapa persen? Menurut ANSI berapa persen? Ya, ini harus kita pahami. Yang berikutnya, standar ketidakseimbangan tegangan. Ini berapa persen yang masih diperbolehkan ya
Standar harmonisa baik THD maupun THI ini berapa persen? Sehingga sistem kita aman ya. Yang berikutnya standar pembebanan trafo distribusi ini berapa persen? Standar kode warna kabel. Nah, ini standar warna kabel kita mau ngikut mana? Mau ngikut Indonesia, mau ngikut ke Eropa, IEC, atau ngikut ke British, atau ngikut ke Amerika, atau ngikut Australia, New Zealand. Nah, ini terkait dengan warna kabel. Yang berikutnya standar ingress protection. IP-nya XY ya. 00, 01, 10 sampai yang paling tinggi 68. Nah, ini ada standar. Yang berikutnya standar kelas isolasi motor, generator maupun trafo ya. Standar untuk basic insulation level. Ini BIL-nya berapa? Berapa kV? Standar untuk ukuran busbar. Standar untuk batas kebisingan, standar untuk vibrasi rotating machine, standar jarak aman, tegangan listrik, dan lain sebagainya. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan ya peraturan listrik. Nah, di Indonesia kita alhamdulillah kita sudah punya PUIL. Mulai dari PUIL 1938, 64, 77, 87, 2000, 2011, dan yang sekarang itu adalah amandemennya. Karena yang namanya peraturan standar itu sifatnya dinamis. Kenapa Pak kok PUIL berubah-ubah ya? Ya karena teknologi berubah. Kalau standarnya pakai yang lama ketinggalan, tidak aman. Oleh karena itu di situ standarnya kita ubah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Zaman dulu tahanan isolasi 100 kilo ohm itu udah tinggi. Sekarang 100 kilo ohm itu rendah. Karena kemajuan teknologi. Zaman dulu grounding kurang dari 5 ohm udah bagus, ya kan? Sekarang dengan kemajuan teknologi ya, grounding ya ada yang mensyaratkan kurang dari 1 ohm. Bahkan untuk gardu Indo ya kan kurang dari mungkin 0,05 ohm. Supaya nanti safety dari tegangan langkah maupun tegangan sentuh. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Oke, kita lanjutkan. Monggo kalau ada mau yang ditanyakan, ya langsung saja. Ya. Tadi Pak. Ya, silakan Bapak. PUIL itu Pak, itu standarnya itu Pak dari Indonesia apa untuk internasional Pak? Ya, terima kasih. PUIL itu standarnya hanya untuk Indonesia Bapak. Jadi PUIL itu standar Indonesia. Nah, PUIL itu juga tidak membuat standar baru. PUIL itu sebenarnya ini mengacu ke banyak standar. Nah, standar yang diacu apa saja? Ini Bapak kalau ingin penjelasan PUIL secara detail sudah saya jelaskan di video saya. Bapak nanti bisa lihat di channel tadi ya. Cari tentang penjelasan PUIL 2011 ataupun PUIL 2000. Itu sudah saya jelaskan panjang lebar. Nah, di sini yang namanya PUIL itu standar yang berlaku hanya di Indonesia. PUIL sendiri itu mengacu standarnya mana? Standarnya IEC. IEC itu Eropa. Karena PUIL itu warisan peninggalan zaman Belanda.
yaitu AV1938. Ini produk Belanda. Karena membuat standar itu tidak mudah, ya. Maka kita mengacunya kemana? Acuan utamanya IEC, Bapak. Acuan yang kedua itu adalah NEC, standar internasional. Acuan yang ketiga SAA, Australia. Acuan yang keempat itu ada NFPA. Ini untuk grounding and lightning. Acuan yang berikutnya ada IEEE, ya. Dan standar-standar dunia yang lain. Nah, ini acuannya banyak di sini, Bapak. Ini acuannya, ya. Bisa dipahami, Bapak? Cintanya, Pak. Ya, silakan, Bapak. Monggo, silakan. Untuk tahanan isolasi kan kebanyakan kita kan pakai mesin-mesin Cina ya, Pak. Betul. Menanggapinya itu gimana, Pak? Kita harus sesuai dengan mana, Pak? Ya, Karena kalau ya, pakai tahanan isolasi itu kalau saya ya, kalau yang tahanan isolasi biasanya saya enggak pakai standar ini, Pak. Tetapi kalau saya lebih cenderung tahanan isolasi itu pakai ini, Pak, pakai namanya deret, Pak, ya. Jadi pakai kita ukur pada saat awal itu nanti kita petakan, Pak. Kita nanti buat grafiknya, misalkan di sini. Kita ngukur itu tahun berapa? Tahun 2010. Kita ukur ketemu berapa? Yang berikutnya kita ukur 2011, 2012, sampai seterusnya. Nah, nanti kita buat grafiknya. Nah, tahanan isolasi kalau itu kita nggak ngerti standarnya berapa, ya kan? Nah, kita tinggal hitung aja di sini, Pak, ya kan? Ini waktu, nanti penurunannya seperti apa? Jadi saya lebih banyak menggunakan time series. Bisa difahami, Pak, ini, Pak? Nah, kalau di time series-nya itu yang ideal gimana? Yang ideal sepanjang waktu harusnya terjadi penurunannya tapi sedikit sekali. Nah, ini kalau saya gambarkan time series-nya. Atau kalau penurunannya mungkin naik turun ya beginilah, ya kan? Kalau penurunannya jauh, ya ini yang nanti kita perlu analisis. Apakah ini itu masih memenuhi standar atau tidak. Bisa dipahami ya, Pak, ya? Pak Edo, ya? ya, Pak. Karena tahanan isolasi itu kadang-kadang ya kan untuk tadi ya, yang Cina dengan yang lain itu mungkin teknologinya bisa beda, ya. Apalagi kalau pendinginannya beda, Pak, ya. Ini nanti bisa berbeda. Oleh karena itu kalau saya lebih senangnya menggunakan pendekatannya time series di sini. Tidak menggunakan standar berapa, ya. Oke, ada yang lain silakan, Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas semuanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan yang namanya ya pekerjaan di bidang listrik ada potensi bahaya. Bahaya pertama adalah bahaya shock. Tersengat aliran listrik ya. Ini bahaya sekali. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang secara langsung artinya dia menyentuh bagian yang bertegangan secara langsung, baik disengaja maupun tidak. Kalau yang tidak langsung itu dia menyentuh bagian yang harusnya dalam kondisi normal tidak bertegangan. Seperti nyentuh bodi. Nyentuh misalkan kabel tray. Kabel tray itu harusnya nggak nyetrum, Pak, ya. Bodi harusnya nggak nyetrum. Ini kan panel megang bodinya harusnya nggak nyetrum. Trafo nyentuh casingnya harusnya nggak nyetrum. Tetapi karena ada kebocoran isolasi menyebabkan orang bisa kesetrum ya karena menyentuh bodi peralatan atau BKE tadi. Jadi kalau di PUIL istilahnya kita menggunakan istilahnya BKT dan BKE. BKT itu bagian konduktif terbuka, kalau BKE itu bagian konduktif ekstra. Bagian konduktif terbuka contohnya apa? Casing
atau frame. Kalau BKE contohnya itu adalah kabel tray. Kalau di rumah kadang-kadang kita itu adalah plafon baja ringan, Pak. Ini banyak korban ya, tukang-tukang yang tidak memahami tentang listrik ya, pada waktu melakukan pekerjaan di plafon karena plafonnya terbuat dari baja ringan. Ini banyak sekali korban ya. Harusnya baja ringan tidak nyetrum, Pak ya. Kenapa kok orang pegang baja ringan bisa kesetrum? Karena tadi ada kebocoran isolasi. Sementara sistemnya tidak diproteksi. Sehingga ini bisa menimbulkan bahaya. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Nah yang kedua yaitu bahaya arcing atau percikan api listrik. Nah, arcing ini bisa menimbulkan suhu berlebih sehingga bisa menimbulkan kebakaran. Nah, yang ketiga adalah bahaya blast atau ledakan. Apa yang bisa meledak? Hampir semua peralatan listrik itu bisa meledak. Nanti kita bahas ya. Dan yang keempat itu bahaya selain dari shock, arc, dan blast. Nah, apa yang bahaya selain shock, arc, dan blast? Yang pertama itu ada bahaya yang namanya induksi elektromagnetik. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Listrik itu punya induksi elektromagnetik. Frame atau casing peralatan listrik harusnya tidak bertegangan. Tapi karena ada induksi elektromagnetik, frame trafo, bodi motor ini bisa menjadi bertegangan. Yang kedua yaitu radiasi elektromagnetik. Pada saat kita melakukan pemeliharaan ya secara live, nah ini yang akan menimbulkan ada bahaya radiasi sehingga nanti kita harus perhatikan. Yang ketiga adalah bahaya terpeleset ketika melakukan pekerjaan listrik. Bahaya jatuh, bahaya tersentuh panas, dan bahaya-bahaya lainnya. Ini kalau saya jelaskan banyak sekali. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Pak Ali. Ya, monggo Bapak, silakan. Izin bertanya Pak. Ya, Baik, monggo silakan. Perbedaan ini Pak, apa namanya, bahaya induksi sama radiasi Pak. Terkadang kita masih bingung untuk mendefinisikan ini induksi kah, ini radiasi. Nah, kayak gitu Pak. Ya, terima kasih. Kalau induksi itu contohnya begini Pak, ya kan? Trafo ya. Trafo ini kan ada di sini nih, ada belitan. Nah, ini trafo kan nanti di luar dipasang casing Pak ya. Nah, yang namanya bahaya induksi, trafo itu idealnya ini induksinya dari primer ke sekunder saja. Tapi dalam kenyataannya dia itu induksinya tidak hanya sekedar primer ke sekunder, tetapi juga menginduksi ke bodi. Sehingga bodi dari peralatan ini ya itu ada tegangannya. Walaupun tidak terlalu besar karena di situ induksi Pak ya. Nah, sehingga di sini induksinya berapa ya kan? Kalau kita lihat di bahaya induksi tidak hanya trafo ya, peralatan di rumah seperti komputer, seperti mesin cuci, kulkas, kalau kita pegang bagian belakangnya itu bisa ada setrumnya. Itu namanya bahaya induksi. Nah, yang kedua bahaya radiasi. Kalau bahaya radiasi itu terkait dengan medan magnet dan medan listrik. Nah, peralatan yang tidak ada casingnya, Pak, ya, yang tidak ada casingnya, itu dia akan mengeluarkan medan listrik dan medan magnet dalam jarak yang cukup jauh. Contohnya apa? Sutet, Pak ya. Sutet itu kan pakainya kawat tanpa isolat.
isolasi. Maka di sini kalau saya ada kawat sutet di alir arus listrik, maka di sini akan muncul medan magnet. Kalau di situ ada tegangan, di seputarnya akan muncul medan listrik. Nah, ini yang nanti bisa menimbulkan bahaya ya kalau di atas ambang batas. Sehingga nanti pekerjaan-pekerjaan di situ ya itu dipastikan medan magnet dan medan listriknya harus di bawah ambang batas. Standarnya pakai apa? Pakai WHO. Ini sudah sering saya bahas di materi tentang K3, keselamatan kerja, Pak ya. Ada banyak video yang sudah saya upload di situ. Berapa nilai ambang batasnya untuk masing-masing tadi ya. Kalau medan listrik itu adalah 5 kV per meter, Pak. Ini ambang batasnya. Nah, yang namanya medan listrik semakin jauh, semakin kecil. Maka sutet itu harus ada yang namanya ROW, Pak ya. Right of way. Bisa difahami nih, Pak? Jadi kalau 500 kV, right of way-nya berapa meter? Ya. Kalau 150 kV, right of way-nya berapa meter? Ya. Itu nanti ada ketentuannya menurut WHO. Sehingga nanti Kementerian ESDM itu menerbitkan peraturan ya Permen ESDM yang terbaru tahun 2021 nomor 14 itu mengatur ROW untuk saluran sutet. Nah, sedangkan medan magnet itu adalah disebabkan oleh arus. Nah, ini kalau medan magnet ini banyak sekali ya alat-alat rumah tangga pun itu mengeluarkan medan magnet. Medan listriknya juga muncul tapi tidak terlalu besar. Kalau di sutet yang paling besar itu adalah kalau tegangannya tinggi itu medan listriknya, kalau di situ arusnya besar ada double, ada medan listrik dan medan magnet. Nah, kalau yang di peralatan-peralatan yang digunakan, misalkan yang muncul medan listrik dan medan magnet apa? Motor listrik. Ini motor listrik Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita bekerja di motor listrik pada saat running kita jangan terlalu dekat ya. Karena kalau terlalu dekat itu mungkin medan magnet dan medan listriknya cukup tinggi, terutama motor-motor besar, Pak ya. Terutama motor-motor yang tidak dilengkapi dengan filter elektromagnetik. Biasanya kalau motor yang harganya agak murah tidak dilengkapi dengan filter ini sehingga medan listrik dan medan magnetnya cukup tinggi. Bisa difahami, Pak, ya? Semakin dekat semakin besar, semakin jauh semakin hilang. Biasanya berapa ya? Pengalaman saya mengukur radius di bawah 20 cm ini cukup besar, Pak. Yang sering saya lakukan pengukuran misalkan di motor-motor ya, baik motor di rumah tangga, motor kipas angin, motor AC, itu jarak 20 cm besar. Tapi kalau sudah di atas 20 cm semakin kecil. Setengah meter hilang. Nah, sehingga ini Bapak-bapak kalau bekerja ya, jangan terlalu lama berada di dekat jarak kurang dari ini, Pak ya. Karena itu medan magnetnya dan medan listriknya cukup besar ya. Bisa difahami, Bapak? Baik, Pak. Ya. Ada yang lain monggo kalau mau ditanyakan? Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, bahaya pekerjaan di listrik. Ya, ini contoh ya, ini yang tersengat langsung, Pak ya. Nah, ini tersengat langsung. Ini juga sama tersengat langsung, tangga nempel pada saluran distribusi atau jaringan distribusi ya. Nah, ini kesetrum ya. Nah, ini sama ya, ini sering terjadi, Pak ya. Ini ya menggunakan scaffolding tapi nggak memperhatikan ada instalasi listrik di situ. Nah, ini juga sama ya. Ada BBM. Ini ada flash ya. Karena di situ ada BBM dia nanti akan ngecat ya. Nah, ini beberapa potensi bahaya listrik ya. Nah, yang pertama adalah bahaya shock, kesetrum. Kenapa kesetrum ini ya menjadi salah satu bahaya yang mematikan ya.
Karena manusia itu di dalam tubuhnya ada listrik alami. Sehingga kalau ada listrik dari luar, itu akan merusak listrik alami yang ada di dalam tubuh. Dasnil dan kawan-kawan membuat riset penelitian terkait hubungan antara arus listrik terhadap pengaruh tubuh kita. Menurut Dasnil, ya, ini dibuat tabel seperti ini. Arus sekian, pengaruhnya seperti apa. Ini waktunya berapa? Waktunya lama. Lama itu tidak dijelaskan oleh Dasnil berapa lama. Lama itu lebih dari 5 menit. Manusia yang dialiri arus listrik lebih dari 5 menit, ya. Kalau arusnya cukup besar, itu dapat menimbulkan masalah. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ya. Nah, dari penelitian Dasnil disempurnakan, ya, oleh penelitian yang dilakukan oleh Klaus Kotz tahun 2006. Nah, kalau Dasnil tadi waktunya unlimited, ya. Kalau di Klaus and Kotz ini dia dibuat waktu yang lebih rigid. Nah, dari sini Klaus Kotz membuat pengkategorian daerah kerja di sini. Yaitu ada daerah 1, 2, 3, dan 4. Daerah 1 itu warna hijau, daerah 2 itu warna kuning, daerah 3 warna coklat muda, daerah keempat warna merah. Daerah 1 itu nggak terasa aman Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu kesetrum arusnya kurang dari 0,5 ampere dalam waktu berapapun itu aman. Bagaimana kalau arusnya antara 0,5 sampai 200 miliampere. Nah, ini tergantung waktunya Bapak Ibu. Kalau kurang dari ini ya, kurang dari 10, itu di sini terasa tapi belum menyebabkan gangguan kesehatan. Kalau sampai 200 juga sama, terasa tapi belum menimbulkan gangguan kesehatan asal waktunya tidak terlalu lama. Nah, sedangkan daerah 3 ini sudah mulai muncul kejang, ya. Ini daerah 3 yang mana coklat muda. Daerah 4 itu bisa menimbulkan kegagalan detak jantung. Nah, ini yang disebut sebagai dead zone atau zona kematian. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah, oleh karena itu di sini, ya, IEC membuat standar. Standarnya gimana? Berdasarkan grafik yang dibuat oleh Klaus Kotz, ya, ternyata di sini rekomendasi yang dibuat oleh IEC itu adalah di 30 miliampere. 30 miliampere itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita tarik, ya kan, ini bisa membahayakan kalau waktunya 20 milisecond. Oleh karena itu IEC merekomendasikan untuk instalasi listrik tegangan rendah harus dilengkapi dengan alat yang namanya ELCB. Bisa difahami ya Pak ya? ELCB itu adalah Earth Liquid Circuit Breaker. Ya. Nah, ini ada standarnya ada di sini Bapak Ibu. Ini adalah untuk proteksi keselamatan manusia dari tersentuh listrik baik secara disengaja maupun tidak secara langsung. Nah, di sini ya ada beberapa standar yang bisa kita acu, termasuk di PUIL. PUIL mengacu ke IEC, ya. Nah, selain pakai ELCB tadi, kita bisa menggunakan berbagai cara lain untuk menghindari bahaya shock. Caranya gimana? Ya, pertama jaga jarak aman. Kalau kita bekerja pastikan ada jarak aman sehingga kita tidak terkena sengatan listrik baik secara langsung maupun tidak. Yang kedua, supaya lebih aman gimana? Ya kita proteksi aja. Pakai apa? Pakai ingress protection di sini. Tangan kita nggak bisa masuk sehingga nggak akan menyentuh bagian yang bertegangan. Jarinya boleh masuk nggak? Oh, jarinya bisa bahaya ya. Kita IP-nya nanti kita tingkatkan. Jari nggak boleh masuk. Termasuk nanti debu, air, dan lain sebagainya. Atau yang lebih aman lagi gimana? Semuanya kita isolasi aja. Lebih aman. Ya. Atau kalau kita ingin lebih aman gimana? Ya,
gunakan aja tegangan kurang dari 50 volt AC atau 120 volt DC. Nah, ini aman Bapak Ibu ya. Kenapa kok relay itu menggunakan tegangannya 110 volt? Karena aman, Pak. DC, Pak ya. Kalau yang AC gimana? Yang AC biasanya kurang dari 50 volt itu aman. Dasarnya apa? Dasarnya tadi Pak ya. I sama dengan V per R. Nah, manusia punya R. R manusia berapa? Bervariasi antara 500 sampai 3000 ohm. Nah, sehingga untuk mendapatkan V yang aman, tadi arusnya berapa miliampere? Kurang dari ini ya, maka dibuat ya data yang tegangan aman itu kurang dari 50 volt untuk AC ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk biar aman dari bahaya shock ya kita melakukan grounding. Supaya nanti peralatan proteksi bisa bekerja dengan baik. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Nah, ini terkait dengan ILCB ya. ILCB itu apa? Ini adalah contoh gambar ILCB. Ini ada banyak produk ya. ILCB itu banyak produk. Ada produknya Schneider, ada produknya Mitsubishi, Toshiba ya. Ada apa namanya? Produknya Chin ya. Ada produknya Merlin Gerin, ada produknya Siemens, ya, ada ABB dan lain sebagainya. Nah, fungsinya apa ILCB? Yaitu mendeteksi terjadinya arus bocor ke tanah. Nah, arus bocor ke tanah penyebabnya apa? Bisa karena adanya kerusakan isolasi, kabelnya rusak, ya. Kabelnya terkelupas, kabelnya luka, ya itu nanti dianggap ada kebocoran ke tanah. Atau bisa juga disebabkan adanya kontak badan manusia ke penghantar yang bertegangan. Maka di sini dengan adanya ILCB, kalau ada orang kesetrum, maka yang mati bukan orangnya, tapi ILCB-nya memerintahkan circuit breaker untuk trip. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Nah, fungsinya apa ILCB ini ya? ILCB itu fungsinya memutuskan aliran listrik secara cepat untuk memberikan perlindungan kepada manusia. Karena ILCB nanti ada dua, yang 30 miliampere itu untuk keamanan manusia, yang 300 miliampere itu untuk kebakaran. Maka di sini ya perlindungan kepada manusia untuk yang 30 miliampere, peralatan listrik itu untuk yang 300 miliampere. Nah, ini yang terkait dengan untuk ILCB. Nah, nama lain dari ILCB, ILCB itu punya nama lain atau alias ya. Ada nama lainnya itu adalah RCD, ada GFCI, dan lain sebagainya. Nah, ILCB itu berbeda dengan MCB atau MCCB. Kalau di circuit breaker itu kan ada 6 Pak ya. Ada MCB, kalau yang di tegangan rendah. Ada MCCB, ada ACB. Kalau di tegangan menengahnya ada vakum sama gas. Kalau di tegangan tingginya ada oil. Ini kalau di pembangkit kan biasanya pakainya kan yang untuk motor-motor besar ya, motor-motor di atas 1 mega Pak ya. Pakainya kan mestinya kan vakum Pak ya atau gas. Kalau yang motor-motor kecil ya pakainya ini Pak ya, MCB atau MCCB. Kalau di pembangkit kan motor-motornya kan mesti besar ya. Pak Ali, mohon izin Pak Ali. Ya, silakan. Monggo. Oke, Pak Yahya. kita break terlebih dahulu bagaimana Pak Ali? Oke, siap. Kita sudah siap. pukul 10 lebih 3.
Jadi kita break dulu selama 15 menit. Nanti kita kembali lagi pukul 10 lebih 19 atau 20 saja nanti tidak apa.